Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Misbahus Surur selaku dosen mata pengampu Filsafat Ilmu Al-Ghazali, serta teman-teman semua prodi PGSD yang kami sayangi dan kami banggakan. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami yang beranggotakan yaitu saya sendiri Amanda Kamaliana Nafila dan rekan saya Anida Nurazila dengan judul Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam kurung karakteristik, objek, dan metode ilmu pengetahuan. A. Kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu ada zaman pra-Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal, filsafat dalam pengertiannya yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Ia ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Yang kedua yaitu ada zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat. Karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat. Karena bangsa Yunani pada masa itu tidak mempercayai mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap reseptif, attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap uninquiring attitude atau sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Sikap belakangan inilah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Sikap kritis ini menjadi bangsa Yunani tampil sebagai ahli-ahli pikir terkenal sepanjang masa. Beberapa filsuf pada masa itu antara lain yaitu Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang ketiga yaitu ada zaman abad pertengahan. Di zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilannya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah ancilla theologia atau abdi agama. Namun demikian harus diakui bahwa banyak juga temuan dalam bidang ilmu yang terjadi pada masa ini. Yang keempat yaitu ada zaman Renaissance. Zaman Renaissance ini ditandai dengan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ini adalah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Tokoh-tokoh yang terkenal seperti Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei. Yang kelima yaitu zaman kontemporer pada abad 20 dan abad seterusnya. Fisikawan termasyhur pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tidak terhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi. Ini berarti bahwa alam semesta itu bersifat kekal, atau dengan kata lain tidak mengakui adanya penciptaan alam.
samping teori mengenai fisika, teori alam semesta, dan lain-lain, maka zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan yang sangat pesat, mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan sebagainya. Bidang ilmu lain juga memahami kemajuan pesat sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Dikutip oleh Surajio pada Sejarah dan Klarifikasi Strategi Perkembangan Ilmu Pengetahuan pada halaman 3. B. Karakteristik ilmu pengetahuan. Apa aja sih karakteristik ilmu pengetahuan itu? Yang pertama yaitu ada berpikir radikal. Berpikir secara radikal adalah karakter utama filsafat. Karena filosof berpikir secara radikal, maka ia tidak akan pernah terpaku hanya pada fenomena sesuatu entitas tertentu. Yang kedua yaitu mencari asas. Karakter filsafat berikutnya adalah mencari asas yang paling hakiki dari keseluruhan realitas, yaitu berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi realitas. Yang ketiga yaitu memburu kebenaran. Berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa kebenaran filsafat tidak pernah bersifat mutlak dan final, melainkan terus bergerak dari suatu kebenaran menuju kebenaran baru yang lebih pasti. Yang keempat yaitu mencari kejelasan. Mengejar kejelasan berarti harus berjuang dengan gigih untuk mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas, yang kabur dan yang gelap, bahkan juga yang serba rahasia dan berupa teka-teki. Yang kelima yaitu berpikir rasional. Berpikir secara radikal, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir secara radikal. Tanpa berpikir yang logis, sistematis, dan koheren, maka suatu hal yang tidak mungkin dicapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikutip oleh M.C.D. Ritaudin pada tahun 2002. Dikutip oleh M.C.D. Ritaudin pada tahun 2015. C. Objek ilmu pengetahuan ditinjau dari sudut isi atau substansi dapat dibedakan menjadi berikut ini. 1. Objek material ialah menyelidiki segala sesuatu yang tak terbatas dengan tujuan memahami hakikat ada, dalam kurung, realitas dan wujud. Objek material filsafat, kemestaan, keuniversalan, dan keumuman bukan partikular secara mendasar atau sedalam-dalamnya. 2. Objek formal ialah metodologi, sudut, atau cara pandang khas filsafat, pendekatan dan metode untuk meneliti atau mengkaji hakikat yang ada dan mungkin ada baik yang konkret, fisik dan bukan fisik, abstrak dan spiritual, maupun abstrak logis, konsepsional, rohaniyah, nilai-nilai agama, dan metafisika, bahkan mengenai Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta. Dr. Ismaun dalam kurung. D. Metode pengembangan ilmu pengetahuan. Ternyata sering terjadi kekeliruan di mana orang sering menyamakan atau mencampur padukan antara metode keilmuan dengan pendekatan atau teknik. Metode, pendekatan, dan teknik merupakan hal yang berbeda, walaupun saling bertalian. Metode keilmuan adalah cara kerja atau prosedur keilmuan untuk mendapatkan data dan mempergunakan data. Pendekatan adalah ukuran-ukuran baku untuk memilih masalah atau data yang bertalian. Misalnya, pendekatan berdasarkan tinjauan berbagai ilmu seperti ilmu ekonomi, ilmu politik, atau sosiologi. Pendekatan ilmu ekonomi adalah dengan menggunakan ukuran-ukuran ekonomi untuk memilih masalah, pertanyaan, serta data yang digunakan untuk membahas hal atau objek keilmuan dimaksud. Pendekatan sosiologi akan menggunakan sudut tinjauan sosiologi, misalnya ukuran-ukuran perantas sosial, interaksi antar manusia atau sistem sosial, dan sebagainya. Untuk menjadi kerangka atau dasar pembahasan, jenis pendekatan berdasarkan ukuran-ukuran baku ilmu-ilmu tersebut berbeda dengan metode keilmuan. Sebenarnya, tidak ada metode psikologi atau metode sosiologi.
tetapi pendekatan psikologis atau pendekatan sosiologis. Dalam kurung, Wettlowley. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.